Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non-teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang baca berita. India prediksi Jokowi buka keran ekspor CPO dan minyak goreng tanggal 10 Mei. Dari CNN Indonesia yang terbit hari Rabu 4 Mei tahun 2022 pukul 20 WIB. Dan nanti setelah kita baca beritanya, kita akan ulas sedikit dan kita analisa tentang materi-materi yang ada dalam berita ini. Oke, baiklah kita baca dulu. Jakarta, CNN Indonesia. Kelompok perusahaan sawit asal India, Adani Wilmar, memprediksi pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan lama memberlakukan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Pasalnya, kapasitas produksi sawit Indonesia, kata Direktur Pelaksana Adani Wilmar, Angsu Malik, sedang melimpah, sementara Indonesia tidak memiliki ruang penyimpanan yang cukup baik. Oleh karena itulah ia menduga pada 10 Mei nanti seharusnya larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan Jokowi sejak Kamis tanggal 24 Maret itu dihentikan atau sawit Indonesia akan rusak. Indonesia bisa menunggu 7 sampai 10 atau 15 hari, tetapi mereka harus mengekspor karena mereka tidak memiliki cukup penyimpanan untuk menyimpan minyak. Saya rasa pada 10 Mei seharusnya sudah mulai ekspor. Katanya seperti dikutip dari Financial Express Rabu 4 Mei tahun 2022. Selain masalah tersebut, ia mengatakan larangan ekspor perlu dicabut karena kenaikan harga CPO sudah mencapai puncaknya dalam beberapa bulan ke depan. Hingga harga CPO diperkirakan turun. Pada akhir Juni, kita akan melihat koreksi harga minyak nabati. Harga pasti turun 10% sampai 15%. Kami telah melihat puncaknya dan pada Juni, kami melihat pasar akan terkoreksi karena sudah tidak ada kabar buruk yang mendorong kenaikan harga minyak sawit, katanya. Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Langkah itu dilakukan demi mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri yang dalam waktu lebih dari setengah tahun belakangan ini tak kunjung teratasi. Jokowi tak menyebut secara pasti kapan larangan ekspor akan diberlakukan. Yang pasti ekspor akan kembali diizinkan bila harga minyak goreng curah yang sekarang ini dijual di atas Rp22.000 per liter bisa ditekan jadi di bawah Rp14.000. Larangan ekspor tersebut membuat sejumlah negara terimbas. Salah satunya adalah India. Maklum, India memenuhi 55% konsumsi minyak nabatinya setiap tahun. Larangan ekspor tersebut membuat sejumlah negara terimbas. Salah satunya India. Maklum, India memenuhi 55% konsumsi minyak nabatinya setiap tahun dari impor, baik dalam bentuk mentah maupun olahan. Dari total impor sebanyak 7,2 juta ton minyak sawit per tahun didatangkan dari Indonesia dan 5,4 metrik ton
dari Malaysia. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi baca berita dari CNN Indonesia. India memprediksi Jokowi buka keran ekspor CPO dan minyak goreng 10 Mei yang terbit tanggal 4 Mei 2022 hari Rabu pukul 20 WIB. Oke, baiklah kita coba ulas sedikit. Dan saat ini pelarangan ekspor CPO Indonesia itu membuat banyak negara yang sangat bergantung dari komoditas CPO mulai bergejolak. Ya, salah satunya adalah India. Dan tentu saja apabila dibandingkan dengan minyak nabati seperti minyak bunga matahari, minyak rapeseed ataupun minyak kedelai akan sangat berbeda. Karena selain harganya mahal, juga volume impor mereka tidak bisa banyak seperti impor CPO karena memang secara produktivitas minyak rapeseed, bunga matahari maupun kedelai jauh lebih rendah dari CPO. Oke, coba kita sedikit ambil perbandingan. Untuk produktivitas CPO 3,5 ton per hektar per tahun. Sementara minyak kedelai 0,38 ton per hektar per tahun. Minyak bunga matahari 0,48 ton per hektar per tahun. Dan minyak rapeseed 0,67 ton per hektar per tahun. Jadi persaingan minyak nabati CPO memang tidak tertandingi. Sobat Planters, seperti juga kita ketahui bahwa Indonesia adalah penyumbang terbesar untuk produksi minyak sawit dunia, di mana produksi kita pada tahun lalu itu sebesar 51,30 juta ton atau rata-rata 41,33 juta metrik ton per tahun dalam 10 tahun terakhir. Dan Indonesia itu berkontribusi sebesar 62% dari total produksi minyak sawit dunia. Nah, yang di peringkat kedua itu negara tetangga kita, Malaysia, yang mampu memproduksi 20,17 juta metrik ton pada tahun 2021 dan produksi rata-rata minyak sawit Malaysia itu sebesar 21,62 juta metrik ton dalam 10 tahun terakhir. Dan Malaysia mempunyai kontribusi sekitar 22% dari total produksi minyak sawit dunia. Nah, posisi ketiga itu Thailand. Negara ini memproduksi sebanyak 3,12 juta metrik ton minyak sawit pada tahun 2021 atau rata-rata 2,43 juta metrik ton per tahun dalam 10 tahun terakhir. Dan berkontribusi sebesar 4% terhadap pasokan global CPO dan minyak sawit dunia. Kemudian ada Kolombia dan Nigeria yang masing-masing berkontribusi 2% dari produksi minyak sawit dunia. Untuk Kolombia sendiri itu memproduksi sekitar 1,7 juta metrik ton minyak sawit per tahun dan Nigeria memproduksi 1,4 juta metrik ton per tahun. Jadi secara keseluruhan 3 negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu memproduksi sekitar 88% dari total minyak sawit dunia. Sobat Planters, sekarang coba kita jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi apabila Indonesia melarang ekspor CPO pada pasar internasional. Oke Sobat Planters, tujuan ekspor kita sebenarnya yang kita bahas di sini yang pertama itu adalah India. Nah, mengutip dari Badan Pusat Statistik, India menjadi negara tujuan ekspor CPO dan turunannya terbesar. Dan pada Januari awal sampai Maret tahun 2022 itu nilainya 412,4 juta US dollar. Dan jika dilihat lebih rinci, ekspor CPO dan turunnya ke India meningkat sejak Januari tahun 2022. Jadi rincian ekspor CPO ke India Januari itu sebesar 249,9 ribu ton dengan nilai 270 juta US dollar. Kemudian naik menjadi 290,2 ribu ton dengan nilai 315 juta US dollar pada bulan Februari tahun 2022. Jadi wajar saja kalau seandainya India sekarang sedang kalang kabut karena memang
pasokan minyak nabati mereka yang mereka andalkan dari minyak sawit ataupun CPO untuk sementara dihentikan oleh Presiden Jokowi. Dan apabila mereka mengandalkan dari minyak rapeseed, minyak kedelai maupun minyak bunga matahari memang tidak mencukupi untuk negara sebesar India. Oke, tujuan ekspor yang kedua adalah Pakistan. Ekspor terbesar ini sejak Januari sampai Maret tahun 2022 tercatat sebesar 745,5 juta US dollar. Dan pada bulan Januari itu tercatat 179,2 juta US dollar. Dan pada bulan Februari itu tercatat 181,7 juta US dollar. Dan pada bulan Maret naik menjadi 384,6 juta US dollar. Yang ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat menduduki peringkat ketiga terbesar negara tujuan ekspor CPO dan turunannya dengan total 516 juta US dollar sejak Januari hingga Maret tahun 2022. Nah, detailnya untuk ekspor CPO dan turunannya ke Amerika Serikat pada bulan Januari 148,2 juta US dollar. Pada bulan Februari 138,2 juta US dollar dan pada bulan Maret 229,8 juta US dollar. Yang keempat adalah Malaysia. Negara tujuan terbesar keempat ini Malaysia dengan nilai total 496,1 juta US dollar. Nah, rincian nilai ekspor CPO dan turunannya ke Malaysia pada bulan Januari kemarin itu 153,6 juta US dollar. Pada bulan Februari 230,1 juta US dollar dan pada bulan Maret 112,3 juta US dollar. Yang kelima adalah Bangladesh. Dan ini menjadi negara pengimpor terbesar kelima dengan total nilai ekspor adalah 366,8 juta US dollar sejak Januari hingga Maret tahun 2022 dengan rincian pada bulan Januari total value impor mereka adalah 102,1 juta US dollar. Pada bulan Februari naik menjadi 159,3 juta US dollar. Dan pada bulan Maret kembali turun menjadi 105,4 juta US dollar. Dan yang keenam adalah Cina. Tujuan ekspor terbesar ini pada bulan Januari sampai Maret itu sekitar 326,2 juta US dollar. Dan masih banyak lagi, jadi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu saking banyaknya nilai-nilai tersebut. Tapi secara umum, jadi dengan pelarangan ekspor CPO selama 1 bulan saja, Indonesia bisa berpotensi kehilangan devisa pendapatan dari ekspor minyak sawit sebesar 1,63 miliar US dollar. Tetapi kehilangan tersebut akan bisa tertutupi nanti apabila keran ekspor itu dibuka. Tetapi yang paling penting, banyaknya negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita sudah mulai bergeliat dan bergejolak. Dan salah satunya adalah India dengan menyebutkan bahwa daya tampung minyak Indonesia itu rendah sehingga dikhawatirkan selebih dari 2 minggu akan terjadi kerusakan dan menurunnya kualitas CPO Indonesia. Kemungkinan besar adalah mereka membuat suatu trik agar Indonesia kelabakan dengan ide dan isu yang mereka lontarkan sehingga Indonesia akan membuka keran ekspornya. Oke Sobat Pelintas, demikianlah tadi sedikit ulasan kita dari baca berita yang kita ambil dari CNN yang terbit tanggal 4 Mei tahun 2022 pada hari Rabu. India prediksi Jokowi buka keran ekspor CPO dan minyak goreng tanggal 10 Mei. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada yang salah dalam penyampaian data, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tolong dikoreksi pada kolom
komentar di bawah ini, dan koreksi-koreksi dari teman-teman sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua mumpung masih dalam suasana Idul Fitri. Bagi teman-teman, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.